warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah Muflihah dengan NPM 117020091 dari kelas Manajemen 3C Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari manajemen retail, yaitu mengenai ruang lingkup bisnis retail. Untuk materi ruang lingkup bisnis retail, saya akan menjelaskan mengenai 7 poin. Yang pertama yaitu pengertian retail, yang kedua paradigma retail tradisional dan retail modern, yang ketiga fungsi-fungsi yang dijalankan oleh retail, yang keempat karakteristik dasar retail, yang kelima peluang dalam industri retail, yang keenam peluang bisnis retail di Indonesia, dan yang ketujuh yaitu proses keputusan manajemen retail. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari retail. Retail sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Memotong atau memecah sesuatu di sini diartikan bahwa retail berupaya untuk memecah barang ataupun produk yang dihasilkan dan distribusikan oleh perusahaan ataupun manufaktur dalam jumlah besar untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kebutuhan akan keberadaan retail ini sejalan dengan kebutuhan konsumen yang menginginkan barang maupun jasa sesuai atau sejumlah yang mereka butuhkan pada saat, tempat, dan waktu tertentu, sehingga berbagai macam kebutuhan serta keinginan dari konsumen dapat terpenuhi dan terpuaskan. Bisnis retail adalah kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk penggunaan bisnis. Seperti dalam sistem saluran pemasaran, retail ini mendapatkan produk dari produsen atau pedagang besar untuk kemudian dijual kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi ataupun keperluan rumah tangga, bukan kepada pelaku bisnis untuk penggunaan bisnis. Pada saat ini, retail juga tidak hanya menjual produk-produknya saja di toko, tetapi retail juga melibatkan tambahan layanan jasa lainnya seperti layanan antar atau delivery service ke rumah-rumah. Contohnya itu yang dilakukan oleh Alfamart atau Indomart. Lalu ada juga berbagai macam jasa layanan tambahan lainnya yang dapat menambah nilai dari produk ataupun jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhirnya. Lalu retail juga ini tidak hanya menjual barang ataupun jasanya di toko saja, melainkan juga retail di luar toko atau non-store. Seperti contohnya ada gramediaonline.com serta amazon.com yang menjual berbagai buku secara online. Lahirnya retail tanpa toko atau non-store ini merupakan salah satu hasil dari berkembangnya retail serta upaya retail sendiri untuk menyesuaikan kebutuhannya dengan kebutuhan pasar serta perubahan dari selera konsumen, sehingga lahirlah berbagai format retail lainnya termasuk retail tanpa toko sebagai perkembangan dari retail tradisional. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan gambar dari jalur distribusi barang dagangan yang dimulai dari perusahaan lalu kepada pedagang besar, pada retail, dan yang terakhir yaitu kepada konsumen akhir. Nah, untuk jalur distribusi barang atau jasa ini sendiri merupakan sekumpulan ataupun beberapa aktivitas dari perusahaan yang melakukan penjualan kepada konsumen sebagai tujuan akhirnya. Nah, untuk retail sendiri kita bisa lihat pada gambar di sini bahwa retail ini merupakan kegiatan terakhir dalam jalur distribusi barang dagangan yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Untuk retail sendiri ini merupakan agen dari wholesaler ataupun pedagang besar pada jalur distribusi barang dagangan. Nah, untuk jalur distribusi barang dagangan ini sendiri sering disebut sebagai saluran penjualan tradisional dikarenakan masing-masing pihaknya ini mempunyai tugas terpisah ataupun tugas sendiri-sendiri. Seperti misalkan pada perusahaan, tugasnya yaitu untuk mendesain, membuat, serta memberi merek, menetapkan harga, mempromosikan, serta menjual, tetapi bukan melakukan penjualan kepada konsumen akhir secara langsung. Lalu ada juga pedagang besar atau wholesaler yang fungsinya yaitu melakukan pembelian, stocking, promosi, penjualan, pengiriman, serta pembayaran kepada produsen dan tidak melakukan penjualan kepada konsumen akhir secara langsung. Lalu ada retail sendiri ini fungsinya yaitu melakukan pembelian, stocking, promosi, penjualan, pengiriman, serta pembayaran kepada agen atau distributor. Nah, untuk retail sendiri ini tidak memproduksi barang dan tidak melakukan penjualan kepada retail lain. Di sini retail tidak memproduksi barang karena kita bisa lihat pada gambar di sini, retail sendiri mendapatkan barang ataupun produk dari produsen ataupun pedagang besar untuk kemudian retail tersebut akan menjualnya kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan kepada retail lain ataupun pelaku bisnis untuk penggunaan bisnis. Setelah sebelumnya saya menampilkan gambar dari jalur distribusi barang dagangan atau disebut juga sebagai saluran penjualan tradisional, di sini saya juga menampilkan gambar dari saluran distribusi vertikal, di mana saluran distribusi vertikal ini merupakan perubahan dari saluran penjualan tradisional atau jalur distribusi barang dagangan sebelumnya yang sudah saya tampilkan.
Pada saluran distribusi vertikal ini, berbagai jalur distribusi barang dagangan, produsen atau manufaktur, pedagang besar serta retail ini ditangani oleh perusahaan-perusahaan independen yang bukan merupakan anggota dari saluran distribusi tersebut. Nah, untuk bagi para retail ataupun retail yang menggunakan saluran distribusi vertikal ini, biasanya mereka menggunakan integrasi vertikal yang terdiri dari produsen ataupun manufaktur, lalu pedagang besar serta retail yang bertindak sebagai satu sistem yang menyatu atau terintegrasi. Sebagai contohnya yaitu ada Indomaret sebagai salah satu retail yang memiliki sistem pusat distribusi terbaik di Indonesia, di mana Indomaret ini memiliki beberapa pusat distribusi yang tersebar di beberapa kota, untuk kemudian pusat distribusi itunya lah yang akan melayani berbagai outlet minimarket Indomaret tersebut. Nah, dengan dijalankannya sistem tersebut oleh Indomaret, maka pihak pemasok ini tidak lagi mengirimkan produk ke setiap outlet dari Indomaret tersebut, tetapi dikirimkan ke setiap pusat distribusi yang dimiliki oleh Indomaret, untuk kemudian pusat distribusi itunya lah yang akan mengirimkan ke berbagai outlet sesuai dengan kebutuhan outletnya. Selanjutnya, saya juga menampilkan perkembangan dalam bisnis retail dari retail tradisional menuju ke retail modern, serta contoh gambar dari retail tradisional dan juga retail modern. Perkembangan retail tradisional menuju ke retail modern ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan retail yang melakukan pengelolaan retail dengan lebih maju atau lebih baik lagi, di mana pengelolaan retail yang lebih maju tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan retail yang baru saja, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan retail yang lama. Adanya perubahan paradigma dari retail tradisional menuju ke retail modern juga ditandai dengan semakin banyaknya retail modern yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kita bisa menemukan retail modern yang satu dengan retail modern yang kedua atau berikutnya itu hanya dengan jarak beberapa meter saja. Untuk retail modern sendiri, untuk dapat bertahan, dia harus mengikuti perubahan yang ada, termasuk dari perubahan pasar, perubahan selera konsumen yang salah satunya dapat dilakukan dengan menambah teknologi. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai paradigma retail tradisional serta retail modern. Yang pertama yaitu paradigma retail tradisional, yang merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Artinya, bisnis retail tradisional ini dikelola dengan cara-cara yang lebih menekankan pada hal yang dapat disiapkan oleh pengusaha, tetapi kurang berfokus pada bagaimana kebutuhan serta keinginan konsumen ini dapat dipahami serta dipenuhi. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu yang pertama, kurang memilih lokasi. Dalam pengelolaan retail, lokasi merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan, tetapi pada pengelolaan retail tradisional, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi seringkali terabaikan dikarenakan terkendala permodalan. Sehingga para pengelola retail tradisional ini memutuskan untuk memilih lokasi yang telah dimiliki atau tersedia, seperti misalnya lokasi rumah yang digunakan sekaligus sebagai tempat usahanya. Lalu yang kedua yaitu tidak memperhitungkan potensi pembeli. Pengukuran serta prediksi potensi pembeli juga merupakan faktor yang sangat penting, bahkan saling berkaitan dengan pemilihan lokasi, dikarenakan para retail biasanya di saat pemilihan lokasi juga mempertimbangkan faktor atau potensi pembeli pada lokasi tersebut. Nah, hal tersebut juga seringkali terabaikan oleh para retail tradisional. Lalu yang ketiga yaitu jenis barang dagangan yang tidak terarah. Pengelolaan barang dagangan yang terarah sesuai dengan aspek pasar yang dilayaninya pun seringkali terabaikan oleh para retail tradisional, dikarenakan kurangnya kemampuan dan posisi tawar retail dalam membangun relasi bisnis dengan para pemasok. Yang keempat yaitu tidak ada seleksi merek. Para retail tradisional seringkali terkendala dalam melakukan seleksi merek barang dagangan mereka untuk dapat menyediakan merek-merek favorit para pelanggannya. Hal tersebut dikarenakan para pengelola retail tradisional ini tidak mempunyai penawaran yang kuat dalam hal penyeleksian barang dagangan yang akan ditawarkan kepada para pelanggannya. Lalu yang kelima yaitu kurang memperhatikan pemasok. Banyak retail tradisional yang kurang memperhatikan pemasok sehingga jaminan terhadap kualitas serta ketersediaan barang tidak dapat dipastikan. Hal tersebut dikarenakan para retail tradisional ini lebih mementingkan faktor lunaknya mekanisme pembayaran barang dagangan yang dilakukan pada saat penyeleksian terhadap para pemasok. Lalu yang keenam yaitu melakukan pencatatan penjualan sederhana. Banyak sekali para retail yang tidak melakukan pencatatan penjualan sederhana. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan para retail tradisional mengenai teknik pencatatan penjualan secara sederhana. Padahal pencatatan penjualan itu sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk melakukan kendali serta evaluasi terhadap penjualan. Lalu yang ketujuh yaitu tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Hal tersebut dikarenakan para retail tradisional dihadapkan pada kendala pada saat melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Padahal evaluasi keuntungan per produk ini
merupakan salah satu dasar dalam menetapkan strategi pengelolaan retail dengan lebih komprehensif. Lalu yang kedelapan yaitu arus kas yang tidak terencana. Hal tersebut terjadi karena para pengelola retail tradisional ini masih memberikan kesempatan kepada para pelanggannya untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai atau berhutang, serta seringkali pemasukan dari hasil penjualan itu tercampur dengan keuangan pribadi sehingga tanpa mereka sadari digunakan pada saat kehidupan sehari-hari. Lalu yang kesembilan yaitu pengembangan bisnis yang tidak terencana. Hal tersebut terjadi sebagai akibat atau akhir dari tidak terencananya poin yang pertama sampai poin ke-8, sehingga para peritel tradisional tidak dapat melakukan perencanaan dengan matang untuk melakukan pengembangan bisnisnya. Yang kedua yaitu paradigma retail modern. Paradigma retail modern sendiri merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep pengelolaan retail lebih ditekankan pada sisi pandang terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Untuk ciri-ciri pada paradigma retail modern sendiri merupakan kebalikan dari ciri-ciri pada paradigma retail tradisional. Yang pertama yaitu lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan pada saat pemilihan lokasi oleh retail modern. Di antaranya yaitu kemudahan akses oleh para pelanggannya, lalu keamanan serta fasilitas yang terjamin bagi retail serta pelanggan, serta pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan yang menginginkan one-stop shopping. Retail modern juga menyadari bahwa keputusan terhadap lokasi yang ditetapkan ini akan berimplikasi pada biaya investasi serta merupakan keputusan yang berorientasi jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Dalam menentukan pemilihan lokasi, para retail modern juga mempertimbangkan potensi pembeli pada lokasi tersebut, di mana potensi pembeli tersebut dapat dievaluasi sekaligus terkait dengan daya belinya. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan jenis barang dagangan yang terarah. Pada retail modern, barang dagangan yang terarah disesuaikan dengan segmen pasar yang akan dilayaninya. Lalu yang keempat yaitu seleksi merek yang sangat ketat. Retail modern biasanya mematok atau menyiapkan merek-merek produk yang mempunyai peringkat 5 teratas, di mana hal tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal penyediaan merek-merek favorit para pelanggannya. Lalu yang kelima yaitu seleksi ketat terhadap para pemasok. Penyeleksian pemasok menjadi perhatian yang sangat besar dalam retail modern ini, khususnya dalam hal penjaminan kualitas serta ketersediaan barang dagangan. Karena retail modern juga memiliki penawaran yang cukup kuat sehingga dapat melakukan penyeleksian terhadap para pemasoknya. Lalu yang keenam yaitu melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Pencatatan penjualan pada retail modern ini juga dilakukan dengan bantuan software yang memungkinkan pencatatan ribuan transaksi penjualan setiap harinya. Lalu yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Hal tersebut dilakukan oleh retail modern untuk dapat mengklasifikasikan mana saja produk-produk yang termasuk ke dalam fast moving product dan mana saja produk-produk yang termasuk ke dalam slow moving product. Lalu yang kedelapan ada arus kas yang terencana. Arus kas yang terencana pada retail modern ini akan dapat membantu retail modern untuk menjamin ketersediaan barang dagangan bagi para pelanggannya. Lalu yang kesembilan yaitu pengembangan bisnis yang terencana. Arus pengembangan bisnis pada retail modern ini direncanakan dengan baik dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan oleh retail. Fungsi yang dijalankan oleh retail sendiri ini memiliki manfaat baik bagi produsen maupun konsumen, di mana retail memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Artinya di sini retail berusaha menyediakan beraneka ragam produk dan jasa baik dari sisi variasi jenis, merek ataupun ukuran. Lalu yang kedua yaitu memecah. Memecah di sini berarti retail memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang pada akhirnya akan menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. Retail menawarkan produk-produk dalam jumlah kecil karena disesuaikan dengan pola konsumsi para konsumennya, di mana biasanya para konsumen membutuhkan produk ataupun jasa dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya untuk digunakan sebagai penggunaan pribadi ataupun keperluan rumah tangga. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan penyimpan persediaan. Artinya di sini retail berperan sebagai penyimpan stok atau holding inventory dengan ukuran kecil, di mana hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi para pelanggan untuk memperoleh jaminan dari ketersediaan barang yang mereka butuhkan. Lalu yang keempat yaitu penghasil jasa. Dengan adanya retail, maka para konsumen ini akan mendapatkan kemudahan untuk mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen. Retail juga menyediakan jasa yang membuatnya mudah bagi konsumen untuk melakukan pembelian serta penggunaan produk. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan nilai produk dan jasa.
Hal tersebut dapat dilakukan oleh retail dengan melibatkan layanan jasa seperti misalnya layanan antar atau delivery service ke rumah-rumah, atau juga bisa dilihat dari adanya pembelian salah satu barang ke retail di mana hal tersebut akan menambah nilai dari barang tersebut terhadap kebutuhan konsumen. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang keempat mengenai karakteristik dasar retail. Karakteristik dasar retail ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan jenis retail. Terdapat 3 karakteristik dasar. Yang pertama yaitu pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dan yang ketiga pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu jenis barang yang dijual. Artinya retail di sini dapat dibedakan berdasarkan produk-produk yang dijualnya. Misalnya untuk produk alat-alat olahraga, biasanya retail ini dinamai dengan sporting goods store. Pada jenis retail ini dapat dibedakan lagi berdasarkan peralatan olahraga untuk anak-anak kah, perempuan kah, atau laki-laki, dan dapat juga dibedakan lagi berdasarkan jenis olahraganya. Lalu yang kedua yaitu perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Perbedaan barang yang dijual di sini artinya jumlah kategori barang yang ditawarkan oleh retail, sedangkan keanekaragaman barang yang dijual di sini artinya jumlah barang-barang yang berbeda dalam kategori barang. Contohnya ada warehouse store, toko diskon, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tingkat layanan konsumen. Misalnya perbedaan pelayanan yang diberikan kepada orang tua serta kaum muda atau orang muda. Lalu yang keempat yaitu harga barang dagangan. Artinya di sini retail dapat dibedakan berdasarkan tingkat harga dan biaya produk. Contohnya ada departemen store dan toko diskon. Untuk departemen store sendiri biasanya tingkat harganya lebih tinggi yang disebabkan karena adanya biaya lebih tinggi dalam hal persediaan barang atau produk yang fashionable. Sedangkan untuk toko diskon sendiri harga yang ditawarkannya pun lebih rendah dikarenakan adanya keterbatasan baik itu dalam ukuran maupun warna dari produk. Berdasarkan unsur-unsur retail yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka di sini retail dapat dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu supermarket konvensional. Untuk supermarket konvensional ini, mereka melayani penjualan makanan, daging, serta produk-produk makanan lainnya, tetapi mereka melakukan pembatasan terhadap penjualan produk-produk non-makanan, seperti misalnya produk kesehatan, produk kecantikan, serta produk umum lainnya. Sedangkan untuk supermarket konvensional yang lebih luas lagi, mereka telah meliputi adanya layanan antar, penjualan roti dan kue-kue, penjualan makanan laut atau seafood, dan bagian non-makanan lainnya yang kemudian disebut sebagai superstores. Lalu yang kedua yaitu ada big box retail. Untuk big box retail ini mereka memiliki ukuran yang lebih luas dan mulai menjual berbagai produk luar negeri yang bervariasi. Untuk jenisnya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu supercenter. Supercenter ini memiliki ukuran sekitar 150.000 sampai 22.000 meter persegi dengan variasi produk makanannya itu sekitar 30 sampai 40% dan untuk produk non makanannya yaitu sekitar 60 sampai 70%. Dan untuk stok atau persediaannya sendiri sekitar 100.000 sampai 150.000 unit. Supercenter ini memiliki kelebihan sebagai one stop shopping sehingga banyak juga pengunjung yang berasal dari tempat yang jauh. Yang kedua yaitu ada hypermarket. Untuk hypermarket sendiri merupakan supermarket yang memiliki luas sekitar 100.000 sampai 300.000 meter persegi dengan variasi produk makanannya lebih banyak sekitar 60 sampai 70% dan untuk produk umum atau generalnya sekitar 30 sampai 40%. Hypermarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan yang lengkap dimulai dari makanan, lalu pakaian, produk kecantikan dan lain sebagainya. Yang sebagai contohnya itu mungkin kita tidak asing lagi yaitu ada Giant, lalu ada juga Carrefour dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada warehouse. Untuk warehouse sendiri, ini merupakan retail yang menjual produk makanan yang macamnya itu terbatas. Luasnya sekitar 100.000 sampai dengan 150.000 meter persegi. Lokasinya biasanya berada pada daerah-daerah dengan interior yang sederhana, yang meliputi penjualan produk, makanan, serta produk-produk umum lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada toko kebutuhan sehari-hari. Untuk toko kebutuhan sehari-hari ini memiliki variasi dan macam produknya itu juga terbatas dan ukurannya itu hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Biasanya untuk toko kebutuhan sehari-hari ini juga dikatakan sebagai pasar swalayan mini yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan. Lalu yang keempat yaitu ada general merchandise retail yang terdiri dari 6 jenis.
Yang pertama yaitu ada toko diskon. Untuk toko diskon sendiri ini mereka menyasar konsumen dengan pendapatan yang terbatas, seperti contohnya yaitu ada toko serba 5.000, toko serba 10.000, toko serba 20.000 dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada toko khusus, di mana format retail ini mengkhususkan diri pada jenis barang dagangan tertentu, seperti misalnya menjual khusus pakaian anak-anak, produk olahraga, perlengkapan bayi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu ada toko kategori, di mana format retail ini memfokuskan pemenuhan terhadap kelengkapan dari unit produk pada kategori produk tertentu, seperti misalnya toko elektronik yang menyediakan berbagai macam produk khusus elektronik, seperti misalnya AC, TV, kipas angin, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ada department store, di mana department store ini merupakan format retail yang menjual kebutuhan sandang, seperti misalkan pakaian, celana, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang kelima yaitu off-price retailing, di mana off-price retailing ini merupakan format retail yang menjual berbagai macam produk dari merek tertentu ataupun dari merek ternama yang cacat produksi yang kemudian dijual dengan harga yang murah. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu ada value retailing, di mana value retailing ini merupakan toko retail yang sejumlah besar dari produknya itu dijual dengan harga yang rendah, biasanya berada pada lokasi padat penduduk dan bahkan ukurannya pun lebih kecil dibandingkan dengan dari toko diskon tradisional. Berikutnya di sini juga ada perbedaan lain antara format usaha untuk retail makanan yang meliputi minimarket, supermarket, serta hypermarket. Yang pertama yaitu untuk minimarket. Minimarket sendiri memiliki ukuran atau area penjualan yang terbatas, yaitu hanya sekitar 400 meter persegi, yang biasanya berlokasi di daerah permukiman warga ataupun perkantoran. Minimarket ini berfungsi untuk menyediakan groceries produk untuk pemenuhan kebutuhan harian yang mendesak. Sebagai contohnya yaitu ada Indomart, Alfamart, Foodmart, dan lain sebagainya. Untuk konsep dari minimarket sendiri kini sudah mulai berkembang dengan disediakannya tempat duduk ataupun fasilitas untuk membuat makanan dan minuman cepat saji ataupun disediakannya koneksi internet gratis. Lalu yang kedua yaitu ada supermarket. Supermarket ini memiliki area penjualan yang berkisar antara 400 sampai 5.000 meter persegi yang biasanya berlokasi di dekat perumahan yang terfokus pada penjualan produk segar seperti ikan, daging ayam, susu, telur, sayur, buah, dan lain sebagainya. Nah, untuk groceries produk pada supermarket ini hanyalah sebagai pelengkap saja. Contohnya ada Hero, Super Indo, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu ada hypermarket. Hypermarket ini memiliki ukuran yang luas, yaitu lebih dari 5.000 meter persegi, yang biasanya berlokasi di pinggiran kota. Hypermarket ini mengusung konsep one-stop shopping yang menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen secara lengkap, seperti misalkan makanan, lalu ada juga pakaian, elektronik, furnitur, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini konsep hypermarket sendiri sudah mulai berkembang dengan disediakannya tempat parkir yang luas, adanya fasilitas ATM, restoran untuk tempat makan, tempat bermain anak, dan bahkan kamar mandi. Sebagai contohnya sendiri yaitu ada Giant, lalu ada juga Carrefour, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Terdapat dua bentuk, yang pertama yaitu penjualan melalui toko, di mana penjualan melalui toko ini terdapat hubungan secara langsung antara penjual dan pembeli melalui tatap muka serta komunikasi. Penjualan pada retail ini biasanya barang ataupun jasa disediakan pada toko-toko atau sejenisnya, untuk kemudian konsumen harus mendatangi toko-toko tersebut. Lalu yang kedua yaitu penjualan tidak melalui toko. Terdapat 5 bentuk, yang pertama yaitu electronic retailing. Electronic retailing ini merupakan format bisnis retail yang menggunakan komunikasi dengan pelanggan mengenai produk, layanan, ataupun penjualannya itu melalui internet. Lalu yang kedua yaitu ada katalog dan pemasaran selat langsung. Untuk pemasaran katalog biasanya perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog produk kepada seseorang yang terpilih, yang biasanya itu dalam bentuk cetakan, tetapi ada juga dalam bentuk CD, video, ataupun secara online. Lalu ada pemasaran surat langsung yang dimana biasanya perusahaan ini mengirimkan tawaran, pemberitahuan, pengingat, ataupun barang-barang lain kepada seseorang di alamat tertentu, yang biasanya dalam bentuk lembaran ataupun brosur, tetapi ada juga dalam bentuk kaset audio, video, ataupun disket. Lalu yang ketiga yaitu ada penjualan langsung, di mana penjualan langsung ini merupakan sebuah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media periklanan untuk mempengaruhi transaksi ataupun respon konsumen.
Yang keempat yaitu ada television home shopping. Television home shopping ini peritel menggunakan televisi, di mana pelanggan dapat melihat ataupun menyaksikan demonstrasi produk dan kemudian menyampaikan ordernya itu melalui telepon. Untuk television home shopping sendiri di sini terdapat 3 bentuk. Yang pertama yaitu ada saluran kabel khusus untuk home shopping, di mana peritel dapat menggunakan saluran TV kabel khusus untuk aktivitas home shopping. Di Indonesia sendiri belum cukup populer, tetapi untuk di negara-negara maju sudah cukup populer. Lalu yang keduanya itu ada infomercials, di mana peritel menyewa slot iklan dalam durasi yang cukup panjang untuk menyampaikan informasi terkait dengan produknya dan melakukan demonstrasi produk. Untuk di Indonesia sendiri di sini sudah cukup populer, seperti contohnya yang dilakukan oleh Legel. Lalu yang ketiganya yaitu ada direct responsive selling, di mana peritel di sini melakukan siaran langsung, menyampaikan informasi terkait dengan produknya, mendemonstrasikan produk, dan konsumennya itu dapat melakukan interaksi secara langsung selama acara tersebut berlangsung. Lalu yang kelima yaitu ada vending machine retailing, di mana vending machine retailing ini merupakan format non-store yang menyediakan dagangan ataupun jasa pada suatu mesin untuk kemudian menyalurkannya kepada konsumen apabila konsumen tersebut memasukkan uang tunai ataupun kartu kredit ke dalam mesin tersebut. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Untuk pengelompokan berdasarkan kepemilikan terdapat 3 klasifikasi utama. Yang pertama yaitu pendirian toko tunggal atau mandiri. Untuk pendirian toko tunggal atau mandiri sendiri merupakan retail yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail yang lebih besar. Lalu yang kedua yaitu ada rangkaian perusahaan. Untuk rangkaian perusahaan sendiri merupakan retail yang dimiliki serta dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi. Pada retail ini banyak tugas administratif yang ditangani oleh kantor pusat untuk keseluruhan rantai. Kantor pusat ini biasanya memusatkan pembelian barang-barang dagangan untuk kemudian didistribusikan untuk dijual pada toko-tokonya. Lalu yang ketiga yaitu ada waralaba. Waralaba atau yang lebih kita kenal dengan franchise ini merupakan retail yang dimiliki serta dioperasikan oleh individu yang telah memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Untuk waralaba sendiri biasanya menggabungkan keuntungan-keuntungan dari organisasi rantai toko. Untuk saat ini waralaba memiliki 2 bentuk dasar. Yang pertama yaitu waralaba merek dagang atau trade name franchising, serta ada juga waralaba format bisnis atau bisnis format franchising. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kelima mengenai peluang dalam industri retail. Seperti kita ketahui bahwa industri retail ini berubah dengan sangat cepat, di mana beberapa dari perubahan-perubahannya akan kita bahas ada 3. Yang pertama, perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Format retail sendiri dipahami sebagai bentuk retail yang secara mendasar dapat dibedakan berdasarkan pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dan yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan, di mana pembahasan dari setiap pengelompokan tersebut telah saya bahas sebelumnya. Lalu perkembangan format dasar retail. Perkembangannya sendiri berkembang sejalan dengan perkembangan dari kebutuhan konsumen, di mana retail selalu berupaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar serta perubahan selera konsumen sehingga berbagai macam kebutuhan konsumen dapat dipenuhi serta dipuaskan. Yang kedua yaitu meningkatnya konsentrasi industri. Meningkatnya konsentrasi industri sendiri di sini disebabkan karena banyaknya retail yang harus keluar dari formatnya sebagai dampak dari adanya persaingan, di mana saat jumlah format retail yang berbeda meningkat, maka jumlah pesaing dalam tiap format tersebut akan cenderung menurun. Lalu yang ketiga yaitu globalisasi. Suatu retail dapat berkembang secara global atau bekerja secara global dengan adanya globalisasi. Terdapat beberapa faktor yang mendorong globalisasi yang dilakukan retail internasional. Antara lain yang pertama yaitu pasar domestik yang semakin dewasa. Dengan semakin banyaknya retail yang telah memenuhi pasar tersebut, mendorong para retail untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Lalu yang kedua yaitu sistem dan keahlian. Retail kini memiliki kemampuan dalam mengatur toko-toko yang ada di luar negerinya dengan lebih baik, yang didorong oleh semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu penghalang perdagangan. Adanya kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang menghapuskan berbagai hambatan dalam perdagangan, membuka peluang retail lain untuk memasuki negara lain. Berikutnya yaitu tren dalam bisnis retail di masa depan. Ada 4. Yang pertama yaitu experience shopping. Untuk experience shopping sendiri di sini merupakan retail yang menawarkan pengalaman belanja yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan produk, hiburan, serta interaksi dalam komunitas sosialnya. Sebagai contohnya, di sini saya telah menampilkan gambar dari Transmart, di mana Transmart ini merupakan retail yang bertransformasi menjadi retail modern yang menawarkan konsep belanja, bersantap, bermain serta menonton dalam satu tempat yang nyaman. Yang kedua yaitu ada simplicity.
Simplicity sendiri di sini konsumen ingin sesuatu yang instan dan simple, sehingga pembisnis retail dapat memudahkan konsumen di dalam berbelanja. Misalnya yaitu mulai dari kemudahan dalam mendapatkan informasi, kemudahan dalam membandingkan alternatif pilihan merek serta produk, kemudahan dalam melakukan pembayaran, kemudahan dalam penggunaan produk, serta kemudahan dalam melakukan komplain. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pembisnis retail yaitu dengan menghadirkan konsep one-stop shopping, di mana konsep one-stop shopping ini dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menjalankan aktivitas belanjanya. Lalu yang ketiga yaitu ada utilization of technology. Seperti kita ketahui bahwa teknologi ini mengubah banyak segi dalam kehidupan, termasuk memberikan pengaruh yang sangat besar dalam industri retail, sehingga para pembisnis retail harus dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal untuk meningkatkan penjualan serta pengembangan bisnisnya. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pembisnis retail yaitu yang pertama misalnya dengan menggunakan media sosial untuk promosi produk, misalnya yaitu menggunakan Instagram, Twitter, ataupun Facebook yang banyak sekali digunakan oleh konsumen. Lalu yang kedua yaitu menyediakan situs web untuk memudahkan konsumen dalam membandingkan berbagai macam pilihan merek serta produk. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan pemesanan produk melalui via online. Yang keempat, pembayaran secara online dengan kartu kredit. Dan yang kelima yaitu bisa dilakukan dengan penggunaan sistem RFID untuk mempermudahkan proses inventaris produk. Lalu yang keempat yaitu ada green retailing. Green retailing ini merupakan konsep yang menekankan retail yang ramah lingkungan. Sebagai contohnya yaitu misalkan dengan menyediakan berbagai macam produk yang ramah lingkungan serta pengurangan penggunaan kantong plastik, di mana pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat dilakukan retail-retail misalnya dengan mengenakan tarif pada penggunaan kantong plastik serta menyediakan kantong yang bisa digunakan beberapa kali pakai yang bukan berbahan plastik. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang keenam mengenai peluang bisnis retail di Indonesia. Faktor makro yang mempengaruhi perkembangan retail sendiri ada 3. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menunjang pertumbuhan industri retail terutama adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Tetapi selain itu, tingginya nilai GDP serta dominasi dari konsumsi rumah tangga terhadap GDP Indonesia sendiri menunjukkan besarnya potensi bisnis retail di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ada faktor demografi. Faktor demografi di sini yaitu peningkatan jumlah penduduk Indonesia, di mana elemen penting dari faktor yang mendorong pertumbuhan industri retail adalah meningkatnya jumlah penduduk golongan menengah yang merupakan pasar potensial bagi bisnis retail. Lalu yang ketiga yaitu ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya di sini misalnya yaitu perubahan gaya hidup serta kebiasaan berbelanja, di mana saat ini konsumen menginginkan tempat berbelanja yang aman, lokasinya itu mudah dicapai, ragam barangnya itu lebih bervariasi, sekaligus dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, pasar tradisional akan perlahan-lahan tergeser oleh industri retail modern. Berikutnya yaitu peluang bisnis retail di Indonesia dalam indikator sektor retail. Beberapa peluang yang dapat diwujudkan dalam pengembangan bisnis retail secara umum yaitu ada 3. Yang pertama, peluang-peluang manajemen. Yang kedua, peluang-peluang kewirausahaan. Yang ketiga, peluang-peluang terhadap pengembangan karir. Yang pertama, peluang-peluang manajemen. Artinya bisnis retail dapat digunakan sebagai peluang manajemen untuk mempekerjakan berbagai orang yang memiliki keterampilan serta kemampuan dalam hal manajemen, terutama dalam hal pemasaran, untuk mengatasi persaingan yang semakin tinggi serta adanya lingkungan yang semakin menantang. Lalu yang kedua yaitu peluang-peluang kewirausahaan. Bisnis retail juga menghasilkan peluang-peluang bagi orang-orang yang berkeinginan memulai usaha. Seperti contohnya yaitu pada Amazon.com yang terdapat beberapa peluang berwirausaha yaitu sebagai retail dari produk-produk buku serta CD melalui internet. Lalu yang ketiga yaitu peluang-peluang terhadap pengembangan karir. Pada perusahaan retail, peluang berkarir timbul pada pembelian, produk-produk, manajemen toko, serta fungsi-fungsi staf perusahaan. Seperti misalnya pada manajer toko, pengelola toko dapat mengembangkan karir seorang manajer toko untuk semakin meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisir karyawan serta menyikapi konsumen. Lalu yang kedua yaitu ada manajer produk. Dengan adanya kemampuan memprediksi serta kapabilitas untuk menganalisis pasar serta konsumen, membuat seseorang yang bertanggung jawab terhadap manajemen barang dagangan akan semakin memiliki kemampuan serta kapabilitas yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu staf perusahaan. Dengan adanya bisnis retail ini, maka staf pada masing-masing bagian memiliki peluang untuk semakin meningkatkan kemampuannya. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang ketujuh mengenai proses keputusan manajemen retail.
Proses keputusan dalam manajemen retail sendiri meliputi 5 bagian. Yang pertama yaitu memahami lingkup bisnis retail, yang kedua yaitu mengembangkan strategi retail, yang ketiga manajemen barang dagangan, yang keempat manajemen toko, dan yang kelima yaitu evaluasi kinerja manajemen retail. Setelah kita mengetahui 5 bagian dalam proses keputusan manajemen retail, di sini saya menampilkan gambar dari proses keputusan manajemen retail untuk kita bahas lebih lanjut dari tiap bagiannya. Bagian yang pertama yaitu memahami lingkup bisnis retail. Untuk dapat memahami lingkup bisnis retail, kita dapat melakukan pemahaman terhadap 2 hal. Yang pertama yaitu memahami tren dan format retail yang meliputi ruang lingkup, paradigma pengelolaan, serta peluang dalam bisnis retail. Lalu yang kedua yaitu memahami customers atau pelanggan yang terkait dengan perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan strategi retail. Strategi retail sendiri yaitu menekankan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan. Untuk pengembangan strategi bisnis retail ini meliputi strategi pemasaran dalam bisnis retail, lalu aspek sumber daya manusia dalam bisnis retail, aspek keuangan dalam bisnis retail, lalu ada aspek pemilihan lokasi dalam area perdagangan retail, ada juga sistem informasi dan jaringan persediaan, dan membangun manajemen rasional dalam bisnis retail. Lalu yang ketiga yaitu manajemen barang dagangan. Untuk manajemen barang dagangan sendiri di sini terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman barang dagangan, lalu sistem pembelian barang dagangan, penetapan harga barang dagangan, serta bauran komunikasi retail. Lalu yang keempat yaitu ada manajemen toko. Untuk manajemen toko sendiri di sini terkait dengan pengaturan dari layout, desain serta validasi barang dagangan, lalu aspek kualitas layanan dalam retail, serta sistem antrian dan penanganan keluhan. Lalu yang kelima yaitu evaluasi kinerja manajemen retail. Untuk evaluasi kinerja manajemen retail sendiri ini dapat dilakukan dengan analisis kinerja manajemen retail melalui kinerja barang dagangan, yang secara umum ini dapat digunakan melalui 4 cara. Yang pertama yaitu analisis BCG, yang kedua analisis sell-through, yang ketiga yaitu analisis multi-atribut, dan yang keempat analisis kuadran. Sekian presentasi dari saya mengenai materi ruang lingkup bisnis retail. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang dimengerti. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam mengenai sekian presentasi